Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang radikalisme agama di Indonesia. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Fitriani Maturosidah, dengan NIM 43020200066, dan ditemani 2 rekan saya, yaitu Safri Rizky Ramadan dengan NIM 43020200071. Yang satunya lagi satu teman saya yang bernama Vina Qolidatul Mukarramah dengan NIM 43020200083. A. Menyelusuri sejarah munculnya gerakan radikalisme. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa faktor utama munculnya sikap radikal adalah karena ketidakmampuan dalam memahami teks agama, sehingga Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial. Menurut sejarah, munculnya gerakan radikal di Indonesia bermulai dari kekecewaan umat Islam Indonesia terkait dengan dasar negara. Ketika Piagam Madinah diajukan oleh tokoh-tokoh Islam semisal Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari dan Tengku Muhammad Hasan, namun usulan tersebut ditolak oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Meskipun dalam perjalanan sejarah penolakan tersebut diterima dan diakomodir oleh umat Islam dan dengan berbagai pertimbangan, namun tidak jarang masih ada anggapan hal itu merupakan pengkerdilan dari cita-cita Islam. Kekecewaan itu melahirkan gerakan radikal yang dikenal dengan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, atau juga disebut sebagai DI atau TII di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Bahkan pasca Orde Baru muncul pula gerakan Hizbur Tahrir Indonesia atau HTI, Majelis Muhajidin Indonesia atau MMI, dan Front Pembela Islam atau FPI, serta lainnya. B. Polarisasi Islam, mengupas genealogi Islam radikalisme. Menurut Geertz, Islam Indonesia sangat kaya dengan polarisasinya. Sejak prakemerdekaan, Islam sudah menunjukkan wajah beraneka ragam dan memunculkan banyak nama seperti Islam Abangan, Islam Puritan, Islam Substantif, Islam Literal, Islam Ekstrem, Islam Militan, dan sebagainya. Selain istilah radikalisme, ada pula istilah lain yang memiliki makna yang sama, yaitu Neo-Khawarij. Khawarij abad ke-20 dan fundamentalisme. Namun, istilah radikalisme untuk menyebut kelompok garis keras dipandang lebih tepat ketimbang fundamentalisme, karena fundamentalisme sendiri memiliki makna yang interpretable. Radikalisme agama sering disebut dengan al-tadharruf, yang mengandung arti berdiri di ujung atau jauh dari pengetahuan, atau dapat juga diartikan radikal, ekstrim, dan berlebihan berbuat sesuatu. Pada awalnya, kata al-tadharruf diartikan untuk hal-hal yang bersifat konkret. Akan tetapi, perkembangan selanjutnya bermakna hal-hal yang bersifat abstrak, seperti berlebihan dalam berpikir, berbuat, dan beragama. Dengan demikian, al-tadharruf bisa diartikan segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama, merupakan lawan kata dari wasat atau moderat yang memiliki makna baik dan terpuji. C. Menelusuri dogma agama, upaya meluruskan pemahaman yang keliru. Islam adalah agama universal dan moderat. Islam juga dikenal dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi atau tasamuh yang menjadi salah satu ajaran inti Islam yang sejajar dengan ajaran lain, seperti kasih atau rahmat, kebijaksanaan atau hikmat, dan keadilan atau adil. Al-Quran yang menegaskan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin, secara gamblang mengakui kemajemukan keyakinan dan agama. Ratusan ayat secara eksplisit menyerukan sikap
santun, toleransi terhadap umat agama lain. Tapi aksi kekerasan dan tidak intoleransi masih kerap kali terjadi. Anehnya itu diabsahkan dengan dalil ayat-ayat Al-Quran. Sepintas pemahaman radikal akan muncul ketika membaca ayat di atas. Namun bila ditinjau dari pendekatan sebab turunnya ayat atau ashabun an-nuzul, ayat ini berkenaan dengan perang terhadap ahli kitab atau musyrik. Karena ada kelompok Nasrani yang merasa khawatir terhadap ajaran Muhammad. Lalu mereka mengumpulkan pasukan dari suku Arab yang beragama Kristen dan bergabung dengan kekuasaan Romawi untuk menyerang kaum muslimin. Sehingga orang muslim merasa cemas terlebih setelah mereka mendengar bahwa pasukan sudah sampai di dekat Yordania. Kecemasan kaum muslimin tersebut dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat di atas. Konteks masa Nabi tentu jauh berbeda dengan kondisi saat ini, sehingga ayat ini tidaklah menjadi relevan lagi dengan konteks saat ini, apalagi untuk konteks Indonesia. Contoh model penafsiran di atas betapa memberikan pemahaman yang berbeda dari teks aslinya. Ketika dipahami secara benar dan mendalam, sudah saatnya umat muslim merekonstruksi ulang penafsiran radikal agar tidak terjadi kesalahpahaman dan bahkan dengan seenaknya melakukan tindakan radikal atas dasar teks agama. Melihat urgennya akan tafsir yang ramah, kontekstual, dan humanis, maka dianggap penting memetakan ayat mana saja yang sering dijadikan landasan ideologi radikal untuk dicarikan solusi melalui nalar ramah dan humanis. Halo, saya Safrizky Ramadan dan di sini saya ingin membahas poin D mengenai radikalisme agama dalam perspektif hukum agama. Jadi, pertama-tama saya jadi teringat oleh kata-kata cendekiawan muslim pada abad belakangan, yaitu Ibnu Rushd. Beliau berkata, jika ingin menguasai orang bodoh, kuasailah atau bungkuslah sesuatu yang rusak dengan agama. Mungkin semasa hidupnya beliau telah melihat adanya kerusakan yang ditimbulkan oleh agama, karena agama banyaknya orang yang terlalu fanatik dengan agama. Jadi bagi sebagian orang juga agama merupakan dogma, perintah yang tidak boleh dibantah atas nama Tuhan. Dan bagi sebagian orang juga agama ini merupakan senjata. Bisa jadi senjata politik, senjata untuk memerangi satu sama lain. Bahkan di kasus-kasus belakangan ini agama menjadikan teror, ya. Seperti kita tahu, bom bunuh diri, bahkan jadi unsur politik juga, permainan pilkada mengatasnasarkan agama. Padahal jika kita memiliki pemikiran terbuka sedikit atau mempunyai wawasan yang luas sedikit tentang agama ini hadir sebagai aturan supaya manusia tidak jadi binatang. Agama ini mengatur yang sebelumnya itu tidak teratur, gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang agama, apalagi mengenai isu radikalisme sampai menggulingkan pemerintahan, itu sangat bertentangan sekali dengan hukum Islam. Sebagaimana yang kita tahu, Islam itu suatu agama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jikapun ada sesuatu kebatilan, maka kita musyawarahkan bagaimana jalan terbaik untuk menyelesaikannya. Bukan dengan berunjuk-unjuk rasa, kita meneriakan dengan kata-kata kasar. Itu bukan cara Islam sekali. Balik lagi, kita memandang radikalisme ini sebagai isu yang harus sangat-sangat kita tentang. Di Indonesia sendiri banyaknya kasus tentang radikalisme. Contoh pada zaman SBY adanya HTI yang muncul sampai dia masuk ke ranah televisi dan sudah menyusup sampai ke TNI, Polri, dan menyelipkan unsur-unsur agama yang sama sekali bertentangan dengan Indonesia, dengan negara tercinta kita. Hal ini yang harus kita selesaikan dalam mahasiswa, dalam pembahasan, dalam setiap diskusi, dalam setiap pembahasan kita. Dan adapun hukum-hukumnya dalam Islam ada 3 unsurnya. Cuma di sini saya ingin menyebutkan satu untuk mempersingkat waktu, dan kalian bisa membacanya kembali di makalah tersebut. Di dalam hukum Islam, ketika kita melakukan sesuatu untuk kita melakukan membunuh orang, contoh kasus kita membunuh orang tanpa ada unsur yang jelas. Di dalam Islam, jika kita membunuh orang, maka hukumannya adalah kita diberikan hukum yang setimpal, yaitu kisos, dipenggal kepalanya. Adapun yang hukum kedua, jika keluarga korban itu tercinta kita. Hal ini yang harus kita selesaikan dalam
mahasiswa dalam pembahasan, dalam setiap diskusi, dalam setiap pembahasan kita. Dan ada pun hukum-hukumnya dalam Islam. Ada 3 unsurnya, cuma di sini saya ingin menyebutkan satu untuk mempersingkat waktu, dan kalian bisa membacanya kembali di makalah tersebut. Di dalam hukum Islam, ketika kita melakukan sesuatu untuk kita melakukan membunuh orang, contohnya contoh kasus kita membunuh orang tanpa ada unsur yang jelas. Di dalam Islam, jika kita membunuh orang, maka hukumannya adalah kita diberikan hukum yang setimpal, yaitu kisos, dipenggal kepalanya. Ataupun yang hukum kedua, jika keluarga korban itu memaafkan, kita harus membayar denda, dan dendanya itu ya bermacam-macam dan bervariasi. Itulah dalam perspektif Islam. Nah, Islam sendiri hadir sebagai agama yang bisa disebut rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Tapi di dalam Islam pun kita tidak terbatasi dalam pemikiran kita bebas. Jika pemikiran kita berhenti, berarti ya kita memaknai agama itu sebagai dogma, begitu. Mungkin sampai sini aja kali pancingan saya untuk membahasnya. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut di diskusi di grup nanti. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah